Selamat datang di channel Investor Covid. Sesuai yang di-request oleh salah satu viewer, di video kali ini saya akan membahas saham perusahaan jamu tradisional dan farmasi, yaitu saham Sido atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau yang berkode saham Sido merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri jamu tradisional dan farmasi. Ibu Rahmat Sulistyo memulai usaha di Yogyakarta pada 1940 dengan produk andalan jamu seduh 7 angin. Kemudian Bapak dan Ibu Rahmat Sulistyo mendirikan industri jamu rumahan pada 1951 dan memproduksi jamu komersil dengan merek dagang tolak angin. Sido resmi berdiri dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul pada 1970 dan kemudian menjadi perseroan terbatas pada 1975. Setelah itu, Sido terus mengembangkan usahanya dengan membangun beberapa pabrik dan anak usaha serta mengembangkan produk baru. Sido melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 8 Desember 2013. Harga saham Sido per video ini dibuat di Rp745 per lembar, alhasil market cap-nya sebesar 22,35 triliun. Kegiatan usaha yang dijalankan Sido adalah industri jamu herbal. Berdasarkan segmen usahanya, Sido membagi kategori jenis produk utamanya menjadi 3 segmen, yaitu yang pertama segmen produk herbal dan suplemen. Sido memiliki berbagai produk unggulan antara lain tolak angin yang terdiri dari beberapa varian, es semak, jamu serbuk, jamu komplit, suplemen soft kapsul dan hard kapsul, dan lain-lain. Kedua, segmen produk makanan dan minuman. Beberapa produk unggulan Sido antara lain Kuku Bima Energy dengan berbagai macam varian rasa, susu jahe, kopi jahe, vitamin C 1000, serta berbagai macam minuman kesehatan lainnya. Ketiga, segmen produk farmasi. Produk unggulannya antara lain Anacetin sirup, Anabion, minyak telon cap 3 anak, dan lain-lain. Hingga saat ini, Sido telah meluncurkan berbagai produk baru melalui Semarang Herbal Indoplan, dan produk yang telah dihasilkan mencapai lebih dari 300 jenis produk, yang meliputi segmen jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, serta farmasi. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas atau pengendali Sido adalah PT Hotel Candi Baru dengan kepemilikan 77,60%. Data pada layar bersumber dari Annual Report Sido 2023. Pada 5 April 2024 kemarin, Concordan Investment Pte Ltd menjual seluruh saham Sido yang dimiliki, yakni 17,14% ke PT Hotel Candi Baru, dengan harga Rp719 per lembar, dan tujuan dari penjualan tersebut adalah divestasi. Sedangkan PT Hotel Candi Baru selaku yang membeli 17,14% saham Sido dari Concordan Investment, sekaligus pemegang saham mayoritas Sido, merasa yakin bahwa pertumbuhan kinerja Sido akan semakin membaik di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Pertanyaannya adalah, siapa pemegang saham PT Hotel Candi Baru yang merupakan pengendali Sido? Dapat dilihat pada layar, PT Hotel Candi Baru dimiliki oleh keluarga Hidayat, dan pemilik manfaat akhir dari Sido ada 5 orang, yaitu Sandra Linata Hidayat, David Hidayat, Johan Hidayat, Jonata Sofyan Hidayat, dan Irfan Hidayat. Keempat nama yang telah disebutkan di atas juga menjabat sebagai komisaris dan direktur di Sido, hanya Sandra Linata Hidayat yang tidak. Kemudian pemegang saham lainnya Sido ada manajemen dengan kepemilikan langsung 0,01% dan sisanya masyarakat atau publik 22,39%. Saat ini Sido memiliki 4 entitas anak secara langsung, yaitu pertama, PT Muncul Mekar dengan kepemilikan 99,99%, didirikan pada 1986 sebagai perusahaan distribusi untuk semua produk Sido di wilayah Indonesia. Kedua, PT Semarang Herbal Indoplan dengan kepemilikan 99,99%, didirikan pada 2009 sebagai pabrik ekstraksi bahan baku untuk memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal. Ketiga, PT Perlico Mulia Pharma dengan kepemilikan 99,99%, didirikan pada 1976 dan Sido baru mengakuisisi sejak 2014 sebagai diversifikasi usaha ke industri farmasi. Keempat, Muncul Nigeria Limited dengan kepemilikan 99%, didirikan pada 2018 untuk memanfaatkan potensi pasar di Nigeria dan negara-negara Afrika lainnya. Selain itu, Sido juga mempunyai kantor cabang di Filipina.
Selanjutnya kinerja laporan keuangan kuartal 1 2024. Total aset Sido saat ini sebesar 4,25 triliun, naik 362 miliar atau 9,31% dari kuartal 4 2023. Pos terbesar aset Sido adalah aset tetap sebesar 36,23% dari total aset. Pos ini turun 13 miliar atau 0,88% dari kuartal 4 2023 yang semula 1,55 triliun menjadi 1,54 triliun. Sedangkan pos yang mempengaruhi kenaikan aset Sido yang pertama adalah piutang usaha pihak berrelasi sebesar 578 miliar atau 13,59% dari total aset. Pos ini naik 127 miliar atau 28,32%. Berikut daftar piutang usaha pihak berrelasi Sido. Mayoritas dari piutang tersebut bermata uang rupiah dan juga belum jatuh tempo. Sedangkan piutang yang sudah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai sebesar 30 miliar atau 3,18% dari total 957 miliar. Kemudian, pos yang mempengaruhi kenaikan aset Sido yang terbesar adalah kas dan setara kas sebesar 1,1 triliun atau 25,90% dari total aset. Kas ini naik 271 miliar atau 32,71%. Sebelum melihat kenapa kas dan setara kas Sido yang naik begitu banyak, mari kita lihat histori pertumbuhan aset Sido. Dapat dilihat pada layar, grafik aset Sido bisa dikatakan meningkat. Cuma di tahun 2023 saja yang turun, tapi kemudian meningkat lagi sampai sekarang. Jumlah aset Sido tahun 2019 sebesar 3,53 triliun dan sekarang sebesar 4,25 triliun. Jadi, kenaikan 2019 sampai kuartal 1 2024 sebesar 715 miliar atau 20,24%. Sedangkan CAGR-nya adalah 3,76%. Kenaikan tersebut bisa dikatakan lumayan. Kita tahu bahwa Sido rutin membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang besar, yaitu di atas 90%. Sido mampu memperoleh kenaikan aset yang lumayan, di saat yang sama mampu membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang besar. Sangat bagus bukan? Semisal Sido sedikit mengurangi dividen payout ratio-nya, pasti kenaikan dari aset maupun ekuitas akan sangat besar, yang membuat perusahaan memiliki size atau arus kas yang kuat. Mungkin Sido belum ada rencana ekspansi dengan skala yang besar dan masih mampu menjalankan operasionalnya dengan dana yang ada. Jadi, kelebihan dana tersebut dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Selanjutnya, mari kita analisa laporan arus kas Sido. Kas aktivitas operasi Sido sebesar 282 miliar, naik 81,4 miliar atau 40,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada layar, pos penerimaan kas dari pelanggan menurun, akan tetapi pembayaran kepada pemasok, karyawan, pajak penghasilan, dan beban operasional lainnya juga menurun, sehingga membuat kas aktivitas operasi Sido naik. Kemudian, kas aktivitas investasi Sido minus 13,8 miliar. Kas aktivitas investasi yang minus mayoritas dikarenakan perolehan aset tetap sebesar 12,2 miliar. Dan sisanya, Sido melakukan penambahan uang muka pembelian aset tetap dan perolehan aset tidak lancar lainnya. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan Sido minus 688 juta untuk pembayaran liabilitas sewa. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan setara kas Sido yang meningkat mayoritas disebabkan oleh kas aktivitas operasi yang positif dan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan beberapa pengeluaran juga merupakan hal yang bagus, seperti untuk pembelian aset tetap dan membayar kewajibannya. Kemudian liabilitas Sido. Total liabilitas Sido saat ini sebesar 460 miliar, turun 44 miliar atau 8,72% dari kuartal 4 2023. Turunnya liabilitas Sido dikarenakan turunnya pos utang usaha pihak berrelasi, beban akrual, dan pendapatan diterima di muka. Walaupun di sisi lain terdapat peningkatan pada pos utang pajak dan utang lain-lain pihak ketiga. Hal bagusnya adalah Sido tidak memiliki utang berbunga, baik itu dalam bentuk pinjaman bank maupun obligasi. Kemudian hal bagus lainnya adalah seluruh liabilitas Sido ini yang sebesar 460 miliar sebenarnya bisa dilunasi dengan kas dan setara kas Sido saat ini yang sebesar 1,1 triliun. Sementara itu, total ekuitas Sido saat ini sebesar 3,79 triliun, naik 406 miliar atau 12% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
Kemudian mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas Sido. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas Sido bisa dikatakan meningkat. Cuma di tahun 2023 saja yang turun sedikit dan kemudian meningkat lagi. Jumlah ekuitas Sido tahun 2019 sebesar 3,06 triliun dan sekarang sebesar 3,79 triliun. Jadi kenaikan 2019 sampai kuartal 1 2024 sebesar 727 miliar atau 23,74%, sedangkan CAGR-nya adalah 4,35%. Persentase kenaikan dan CAGR tersebut melebihi bagian aset. Seperti yang telah saya jelaskan pada slide aset sebelumnya, Sido mampu memperoleh kenaikan ekuitas yang lumayan, di saat yang sama juga mampu memberikan dividen dengan dividen payout ratio yang besar. Selanjutnya penjualan dan laba Sido. Penjualan Sido kuartal 1 2024 ini sebesar 1,05 triliun, naik 146 miliar atau 16,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba Sido sebesar 390 miliar, naik 90,2 miliar atau 30,04%. Fantastis bukan kenaikan penjualan serta labanya? Dapat dilihat pada layar, hal yang menyebabkan laba naik tentu karena penjualan Sido yang meningkat. Walaupun diimbangi dengan meningkatnya beberapa beban lain, seperti beban pokok penjualan, beban penjualan dan pemasaran, beban lain-lain, dan beban pajak penghasilan. Tentu hal tersebut merupakan hal yang wajar. Kemudian mari kita lihat detail pendapatan Sido dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 22 mengenai penjualan, terdapat 3 segmen usaha. Yang pertama, penjualan dari jamu herbal dan suplemen sebesar 626 miliar atau 59,51% dari total penjualan kuartal 1 2024. Penjualan dari jamu herbal dan suplemen ini naik 73,6 miliar atau 13,31% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, penjualan dari makanan dan minuman sebesar 396 miliar atau 37,60% dari total penjualan. Penjualan dari makanan dan minuman ini naik 65,3 miliar atau 19,76%. Ketiga, penjualan dari farmasi sebesar 30,4 miliar atau 2,89% dari total penjualan. Penjualan dari farmasi ini naik 7,13 miliar atau 30,63%. Jadi dapat disimpulkan penjualan Sido pada kuartal 1 2024 ini mayoritas diperoleh dari penjualan jamu herbal dan suplemen sebesar 59,51%, sekaligus kenaikan terbesarnya juga dari penjualan tersebut. Kemudian dari total penjualan Sido yang sejumlah 1,05 triliun, 606 miliar atau 57,61% merupakan penjualan kepada pihak berrelasi. Sedangkan penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan adalah kepada PT Muncul Anugrah Sakti yang sebesar 102 miliar atau 9,71% dari total penjualan. Penjualan tersebut turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 106 miliar atau 11,69%. Selanjutnya pergerakan harga saham dan dividen Sido. Pergerakan harga saham Sido 1 tahun terakhir bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari awal Juli 2023. Yang semula di harga 720-an, sekarang harganya di 745, alias sudah naik 3,47%. Bahkan sempat naik lebih dari 7% di harga 775 pada akhir Juni 2024 kemarin. Saham Sido juga sempat turun lebih dari 33% di harga 480-an pada November 2023. Sedangkan pergerakan harga saham Sido 5 tahun terakhir juga bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari awal Juli 2019. Yang semula di harga 480-an, sekarang harganya di 745, alias sudah naik 55,21%. Bahkan sempat naik lebih dari 118% di harga 1050-an pada Maret 2022. Saham Sido juga sempat turun lebih dari 4% di harga 460-an pada Maret 2020, waktu COVID kemarin. Dalam 6 tahun terakhir, Sido rutin memberikan dividen 2 kali setahun. Sido sangat royal dalam memberikan dividen ke pemegang saham. 3 tahun terakhir, Sido memberikan dividen dengan dividen payout ratio yang besar, di atas 90%. Dan untuk jadwal pemberikan dividennya, di kuartal 4 sekitar bulan November untuk dividen interim, dan kuartal 2 sekitar bulan April atau Mei untuk dividen finalnya. Kemudian mengenai valuasi dari PER dan BPV.
Video ini dibuat pada tanggal 7 Juli 2024. Harga saham Sido Rp745 per lembar. Jadi, Persido sekarang di 21,47 kali, lebih rendah 0,62 kali dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 22,09 kali. Persido sempat turun ke 15-an kali, yang disebabkan menurunnya harga saham ke Rp500 per lembar. Kemudian meningkat lagi ke pers sekarang, dikarenakan harga saham Sido yang meningkat lagi. Persido yang lebih rendah dibandingkan rata-ratanya tentu disebabkan oleh laba atau EPS Sido yang meningkat walaupun mempengaruhinya sedikit. Sedangkan PBV Sido sekarang di 5,89 kali, lebih rendah 0,9 kali dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 6,79 kali. PBV Sido juga sempat turun ke 4 kali, yang disebabkan menurunnya harga saham. Dan meningkat lagi ke PBV sekarang juga dikarenakan harga saham Sido yang meningkat. PBV Sido yang lebih rendah dibandingkan rata-ratanya juga disebabkan oleh EBITDA Sido yang terus meningkat walaupun mempengaruhinya sedikit. Jadi bagaimana valuasi dari saham Sido ini? Apakah sudah murah? Jika dilihat dari angka valuasinya masih terbilang mahal. Akan tetapi, Sido memiliki kelebihan lain seperti selalu membukukan pendapatan dan laba yang positif, sehingga akan membuat aset serta ekuitasnya juga meningkat. Walaupun kita tahu bahwa Sido royal dalam memberikan dividen, dengan dividen payout ratio yang besar, di atas 90%. Jadi, 90% laba Sido dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi bisa dibilang, Sido akan terus bertumbuh sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, investor memperoleh dividen dari laba Sido. Hal bagus lainnya adalah Sido tidak memiliki hutang berbunga, baik itu dalam bentuk pinjaman bank maupun obligasi, dan Sido juga memiliki cash flow yang baik, sehingga tidak akan memiliki masalah terkait kewajibannya. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai saham Sido ini? Silahkan analisa lebih dalam dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham Sido atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.